Selamat datang di Kisah Tengah Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Bersalin di Rumah Sakit Kosong. So, let's get to the story. Di Blitar, Jawa Timur ada sebuah gedung tua bekas rumah sakit Mardi Waluyo. Bangunan yang didirikan pada era penjajahan itu kini dibiarkan terbengkalai setelah rumah sakit pindah ke lokasi yang baru. Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di gedung sejak masih difungsikan sebagai rumah sakit. Mulai dari penampakan sosok misterius hingga pasien yang merasakan sedang diikuti atau diawasi. Namun, cerita yang paling menghebohkan adalah seorang ibu hamil yang melahirkan di kamar mayat. Kisah ini berawal dari seorang ibu yang usia kandungannya sudah menginjak ke 9 bulan dan waktunya untuk melahirkan. Perempuan tersebut sebut saja Denok dan suaminya Adi, yang juga bukan nama sebenarnya, berdomisili di desa Ngeni dekat pantai Jebring. Pada malam sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat, Adi mengajak Deno pelesiran ke kota Blitar. Niat mereka ingin membeli baju-baju bayi di toko perlengkapan bayi. Adi mengantarkan istrinya dengan mengendarai motor bebek. Usai membeli pakaian bayi, mereka mampir ke warung nasi goreng di pinggiran Jalan Mawar. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Diceritakan sang istri yang sudah hamil tua merasakan mules. Sang suami pun kemudian segera mengajak istri ke rumah sakit. Karena saat itu terjadi pada tengah malam, maka sang suami pun hanya berpikir rumah sakit Mardi Waluyo. Setibanya di rumah sakit Mardi Waluyo, sang istri langsung dibawa ke ruangan bersalin. Suami pun izin untuk pulang dulu, membawa persiapan pakaian untuk menginap di rumah sakit. Ia kembali ke rumah sakit itu sekitar subuh dan menemukan kejanggalan yang bikin darahnya turun ke kaki. Gedung rumah sakit Mardi Waluyo kosong melompong. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang yang lalu lalang. Sejak pertama datang, sang suami sudah merasakan kejanggalan. Pasalnya, setiap orang yang dia sapa sebelumnya hanya diam saja. Sontak, suami pun langsung bergas ke ruangan di mana istrinya berada. Dan sang suami menemukan sang istri sedang menangis sambil menggendong bayi mereka di sebuah ruangan dengan bertulisan ruangan mayat. Dia tak bisa bicara, cuma menangis lega karena Adi sang suami datang menjemputnya. Adi langsung mengajak anak istrinya keluar dari gedung itu. Dia memacu motornya dengan diliputi rasa takut dan aneh. Sampai di rumah, diadakanlah selamatan besar-besaran untuk anak laki-laki mereka.
Tidak bisa dibayangkan dengan nalar ya, kalau yang membantu Denok melahirkan bukanlah suster dan dokter manusia, melainkan hantu. Yang tak kalah bikin merinding adalah ari-ari bayi anak Denok tidak ada. Kata Denok diambil oleh suster-suster yang menolongnya. Demikian sebuah kisah horor yang berjudul Bersalin di Rumah Sakit Kosong. Semoga teman-teman bisa terhibur dengan kisah ini. Dan bagi teman-teman yang mempunyai kisah horor, pengalaman pribadi, bisa share di DM Instagram saya yang ada di kolom description. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya. So terima kasih, see you next another story. Goodbye now.